Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan bercerita tentang surah An-Naba. Sudah masuk ayat keberapa ya dah? Masih ingat nggak? Wa khalaqnakum azwaja, ayat yang ke-8. Minggu yang lalu saya sudah membacakan penuh atas izin Allah satu surah An-Naba. Mudah-mudahan saudara sudah merekamnya. Dan hari ini kita lanjut ke ayat ke-8. Ini bercerita-cerita tentang jodoh. Bersiap-siap saudara-saudara yang belum punya jodoh, dan bersiap-siap pula yang sudah punya jodoh. InsyaAllah kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik sekali, InsyaAllah. Karena persoalan jodoh ini persoalan 5 yang terbesar selain hutangnya, enggak? InsyaAllah. Tapi kita akan dengarkan dulu seperti hari-hari biasa bacaan murattalnya Syekh Muhammad, melanjutkan lagi khataman Quran yang kita khatamin dari mulai Senin sampai Jumat. Enggak apa-apa, sedikit demi sedikit, asal pemirsa ikutin terus, insyaallah barokahnya juga banyak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. Baik pemirsa, kita coba langsung belajar aja deh ya di segmen 1 ini, supaya nanti di segmen 2-nya kita bisa bercerita-cerita tentang soal jodoh. Baik, ikutin saya. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami sudah menjadikan kalian semua berpasang-pasangan. Di tafsirnya disebutkan oleh mufassirnya bahwa wa ansha'nakum wa ja'alnakum ayuhan nas dzukuran wa inathan. Berpasang-pasangan ini bukan berarti harus selalu di sini antara laki dan perempuan saja. Tidak, nanti kita akan lihat ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang luas, ada yang sempit, ada yang hitam, ada yang putih, dan seterusnya. Kita akan lihat penjelasan dari penulisnya.
wa ansha'nakum wa ja'alnakum ayuhan nas dzukuran wa inathan wa asnafan dzawi ashkali mukhtalifatin fi alwanikum wa wujuhikum wa hujumikum wa atwalikum wa dzakaikum ma'a wahdatin naw'i wa usuli mukhattati al-khalqil a'am. Dan telah kami jadikan wahai sekalian manusia berjenis laki-laki dan perempuan dengan bermacam-macam rumpun yang memiliki bentuk yang berbeda dalam hal warna kulit, wajah, besarnya tubuh, tinggi badan dan kecerdasan kalian dari satu garis keturunan. Ini kita akan bawa pembahasan kali ini dengan statement dari Allah bahwa tidak ada yang sendirian melainkan berpasang-pasangan. Benarkah seperti ini? Dan bagaimana kemudian kita bisa membahas lebih lanjut kaitannya dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, urusan jodoh. Nah, pemirsa, ya, di saat orang lain bercerai, tentu di antara saudara semua ada yang bersedih. Saya menikah belum, tapi teman-teman udah pada bercerai. Jangan khawatir. Allah sudah bilang kepada kita semua, wa khalaqnakum azwaja. Insyaallah kita akan teruskan setelah satu ini. Pasangan seseorang, ya, sebenarnya tidak harus selalu seseorang yang lain dalam bentuk yang istilahnya berlawanan jenis. Barangkali seseorang ditakdirkan hadir di muka bumi ini, misalkan untuk menemani ibunya, untuk menemani 3 anak kecil yang tidak beribu, menemani misalkan lagi 1 anak kecil yang tidak berayah. Dan jika kemudian kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah bukan di dunia ini saja, melainkan ada alam akhirat, bolehlah kemudian saudara-saudara yang belum punya jodohnya menghibur diri bahwa insya Allah jodohnya memang disimpan bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Kadang-kadang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh meminta kepada Allah atau belum? Saya dalam suatu kesempatan didatangin satu orang tua, ya, sama anaknya. Dia bilang, Ustaz, saya punya anak belum punya jodoh. Lalu dikutiplah salah satu ayat di surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Tapi why? Kenapa untuk anak saya belum berjodoh? Pertanyaan saya kepada si ibu tersebut dan si anak begini, kapan terakhir berdoa kepada Allah? Yang kedua adalah, apakah ada amalan yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang jodoh? Nih, di kapan terakhir kita berdoa? Ada anak suka putus nih. Datang Senin, sore, ba'da asar, kita tanya sama dia, tadi salat asar, salat Ustaz, berdoa nggak supaya dapat jodohnya? Wah, iya, nggak berdoa Ustaz. Tadi salat lohor, subuh, kemarin isya, maghrib, asar, lohor, subuh kemarin, berdoa supaya bisa dapat punya jodoh. Iya Ustaz, saya kurang berdoa kali. Coba penuhi dulu ini. Berdoa dulu sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Yang kedua, coba apakah ada amalan yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang jodoh? Ya. Biasanya ini urusannya dengan sedekah,
Kalau Yusuf Mansur menjelaskan gitu ya, fadilah sedekah ya bisa mendatangkan jodoh. Coba bawa sesuatu kepada Allah, istilahnya jodohnya dibeli. Ada seorang hamba Allah 40 tahun umurnya datang ke Yusuf Mansur. Ustaz, bener ya jodoh bisa dibeli dengan jalan sedekah? Bisa, insya-Allah. Saya bawa sedekahnya Ustaz. Saya diperlihatkan sama dia buka dia punya dompet, dia taruh 50.000 4. Ustaz, saya mau didoain supaya bisa punya jodoh. 50.000 4. Berapa pemirsa? 200.000. Saya liatin duitnya. Saya bilang sama dia begini, mau jodoh yang cakep apa yang jelek? Yang cakep dong Ustaz. Kalau yang cakep kurang. Ada tambahannya enggak? Ustaz, insyaallah deh. Saya tambahin berapa ya Ustaz? Ya berapa ke yang pantas beli jodoh? Ya deh. Sorenya dia datang lagi bawa duit 800.000. Pada saat dia datang bawa duit 800.000 itu, pada kali Allah sudah melihat, oh memang orang ini sudah layak mendapatkan apa yang dia minta. Pada saat dia datang, saya dan Ustaz Basuni Abdullah lagi kedatangan tamu, seorang perempuan yang juga belum punya jodohnya. Begitu ini orang datang, terus dia bilang, Ustaz, terima nih 800.000, saya punya sedekah menggenapkan yang tadi pagi. Doain supaya saya punya jodoh. Saya bilang sama dia, nggak usah pakai doa lagi. Nah, lihat yang kiri, senang nggak? Kalau yang kiri senang, udah kita nikahin sekarang dengan panggil emaknya itu, bapaknya si laki-laki, subhanallah. Doanya bagaimana? Terus amalannya seperti apa? Nanti setelah segmen ini saya akan juga bercerita-cerita tentang apa sih yang menghalangi seseorang hingga kemudian jodohnya tidak datang. Silakan. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Insyaallah saya doakan semua yang belum berjodoh, berjodoh. Semua yang belum berpasangan memiliki pasangannya, bahkan memiliki anak-anak yang saleh-salehah insyaallah. Yang penting tadi, saya kembali lagi, sudahkah kita meminta kepada Allah? Oh nyatanya segala sesuatu bisa diciptakan berpasang-pasangan. Kalau belum, kan ada banyak orang-orang yang tidak kepikiran tentang jodohnya. Kayak gini ya, orang miskin, maaf banget. Kadang-kadang dia nggak kepikiran buat minta pergi haji kan. Dia nggak mampu menciptakan dream untuk melihat Makkatul Mukarramah, wal Madinah Munawwarah. Karena dia pikir saya berdoa buat makan aja dah, gitu. Nah di dunia perjodohan juga begitu. Banyak orang-orang sekarang yang merasa tahu-tahu umurnya udah 37 gitu, udah 38 dia lupa. Sedangkan ya saya ketika kecil dan banyak lagi pemirsa di luar sana yang ketika kecil kan udah didoain sama emaknya dari kecilnya. Mudah-mudahan tong panjang umur, lu nggak? Enteng jodohnya, dapat. Subhanallah. Istri saya tuh termasuk yang kecepatan kali. Ya emaknya dulu rajin doa barangkali umur 14 tahun dan nikah sama saya. Kecepatan tuh doanya barangkali. Ada lagi sahabat saya yang sedekahnya kekencangan. Begitu sedekah jebret, alhamdulillah dia dapat janda 3 anak langsung. Ya kan orang lain proses dulu langsung punya anak. Alhamdulillah barokah. Nah diamanahin seorang istri dan diamanahin juga 3 anak yatim, masya Allah. Saudara juga nggak usah berkecil hati lah. Soal jodoh ini memang soal di tangan Allah banget. Di tangan Allah banget. Tinggal kita rajin mintanya gitu. Tengah malam kita minta, pagi duha kita minta. Saudara ya yang belum punya jodoh coba hafalin Ar-Rahman. Hafalin Ar-Rahman. Terus bilang begini sama Allah nih kaitan dengan tahfiz kita ya kan. Ya Allah saya mau ngapalin Ar-Rahman. Rob, saya mau ngapalin Ar-Rahman. Tapi tolong ya, saya minta hadiah. Gitu. Saya menghafal Quran itu tahun 98. Ya. Waktu di penjara yang pertama. Ketika selesai menghafal di penjara yang pertama dapat 4 juz. Kemudian saya pulang ke rumah ngobrol sama saya punya ayah. Saya bilang, "Ya,
Alhamdulillah selama di dalam saya bisa hafal 4 juz. Apa kata ayah saya? Bagus, masukannya lagi biar 30 juz. Lalu saya masuk lagi tahun 99 di penjara yang kedua. Nah di sini kemudian saya memahami takdir saya. Oh jangan-jangan saya harus menghafal Quran nih. Oh jangan-jangan saya harus mengajar Quran seperti hari ini. Yang belasan tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi jalan hidup saya. Nah ketika saya mulai memilih jalan hidup sebagai seorang hafiz, saya minta sama Allah, ya Rob, saya hafalin nih Quran saya. Tapi tolong ya Rob, bayarin utang saya. Wah, subhanallah. Allah bukan cuma bayarin utang saya, Allah kasih saya duit lebih. Tahun 99, utang saya sekitar 1 miliaran. Tahun 2006, utang itu selesai, lunas. Luar biasa kan? Lewat ngapalin Quran, utang selesai. Bahkan 2 tahunnya kemudian, saya diizinkan oleh Allah membeli helikopter. Wow, helikopter pertama saya beli itu tahun 2008 pemirsa. Saya terbang ke Kuala Lumpur, ikut simulasi Airbus ya. Ikut simulasi Airbus. Pulangnya saya beli helikopter. Nih berkah ngapalin Al-Quran. Jadi ketika saya bilang sama saudara semua, hafalin Ar-Rahman. Pertama kali saudara ngapalin Ar-Rahman, saudara udah berdoa sama Allah, ya Allah, kasih saya jodoh ya. Sebelum Ar-Rahman ini selesai, kalau bisa sudah ada yang nanya-nanya, udah ada yang tukar nama, udah ada yang begini begitu. Saya ngapalin, lunas 2006, 2008 beli helikopter. Rezeki dimudahin oleh Allah. Ketika belanja helikopter, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari SMS saya, telepon saya, Kiai ada di mana? Ada di KL. Ngapain lo? Jauh banget. Ya lagi beli helikopter. Wah, hebat benar. Aneh ntar minjem ya. Gitu dia bilang. Biar gak kena macet. Lah karena saya banyak duit, saya bilang sama dia, ente gak usah minjem Jeff, aneh beli 2 aja. Aneh 1, ente 1. Alhamdulillah tahun 2008 saya bawa pulang tuh heli yang pakai remote. Gitu. Makin ke atas, subhanallah. Ya rezeki banyak. Ente bawa sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente mau apa ente bawa? Ente ketuk pintunya Allah. Assalamualaikum ya Rob, I'm coming nih, saya datang. Saya datang dengan apa yang kau suka, yakni Quran. Saya datang dengan bacaan Quran, saya datang dengan hafalan Quran. Ya Rob, engkau kan yang ngomong tuh di surah An-Naba. Engkau sendiri yang bicara, wa khalaqnakum azwaja. Segala sesuatu engkau sudah ciptakan berpasang-pasangan. Ya Allah, tolong berikan jodohnya buat saya ya Rob. Gitu. Ya kalau bisa nih sebutin itu yang gajinya 2 juta gitu. Ya. Nah itu kan nanti tinggal tergantung permintaan. Ya saya sih pengen ngajarin nih nanti matematika sedekah seputar jodoh. Tapi nanti aja buat materi hari Jumat ya. Nanti ingetin pemirsa ya. Ingetin lewat Twitter saya ini, Twitter kami @yusuf_mansur tentang matematika sedekah di urusan jodoh. Seru nih. Jadi ibarat kata kita beli sesuatu, kita harus tahu ukurannya bagaimana, berapa, seperti apa. Saya mau pamit ya. Insyaallah lah. Hari ini saya meminta saudara-saudara semua menghafalkan surah Ar-Rahman. Ya kalau An-Naba kan kemarin udah tuh minggu yang lalu di rekam. Nanti insyaallah hari Selasa besok bisa nggak ya? Selasa besok deh ya. Selasa depan maksudnya kita akan baca itu surah Ar-Rahman, 1 surah penuh. Saudara hafalin itu surah Ar-Rahman. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghadiahkan saudara jodohnya. Bila mana saudara adalah orang tua yang belum punya anak keturunan, bukankah pasangannya orang tua adalah anak? Tidak. Pasangannya orang tua itu adalah anak. Nah manakala kemudian terjadi sesuatu yang sebelah, ini ada apa? Perlu kita lihat. Barangkali ada sesuatu. Misalkan, Masya Allah, kita sejak SMP sudah berzina. Kita setelah SMA sudah berzina. Pas kuliah kita berzina. Lalu dosa-dosa kita itu menutup pintu rezeki kita. Nah pintu rezeki itu salah satunya urusan jodoh. Kalau udah begitu judulnya, ya kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lah.
Kita minta ampunan kepada Allah pada pagi hari ini sebagai penutup dari taklim kita. Ingatkan saya nanti hari Jumat lewat Twitter ya @yusuf_mansur. Hari Jumat yang akan datang kita bicara tentang matematika jodoh. Besok kita akan bicara tentang problem kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, di luar sana banyak hamba-hambamu yang memerlukan jodohnya. Berilah ya Allah, yang saleh lagi salehah, yang saleh dan salehah, dan hadirkan di tengah-tengah mereka semua anak turunan juga yang saleh salehah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dan jadikanlah mereka yang sedang sendiri Engkau sebagai kekasihnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.